Halo sahabat militer, apakah kalian masih ingat dengan insiden seorang perwira polisi yang mencecar pengemudi ambulans relawan sebuah partai politik? Atau seorang jenderal polisi yang dicopot jabatannya dan menolak diberikan jabatan lain oleh Presiden Joko Widodo? Ya, perwira polisi tersebut adalah Jenderal Sutarman. Penasaran gak sih sama kondisinya saat ini? Yuk langsung saja simak video kabar terkini Jenderal Sutarman berikut ini. Pria kelahiran 5 Oktober 1957 ini, sejak 25 Oktober 2013 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Sutarman dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sebuah istana di Jakarta pada 25 Oktober 2013 lalu. Pada usia 25 tahun, Sutarman menjadi Kapolsek Rekonstruksi Bandung. Sutarman kemudian diangkat menjadi Kapolres Dayu di Bandung. Pada tahun 2000, Sutarman menjabat sebagai Wakil Presiden Abdurrahman Wahid. Karir Sutarman di kepolisian kemudian semakin melejit. Dalam kurun waktu 5 tahun, Sutarman menjabat sebagai Kapolda Kepri, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Metro Jaya. Setelah menjadi Kapolda Metro Jaya, Sutarman diturunkan ke Mabes Polri dan diangkat menjadi Kabareskrim. Saat masih menjabat Kepala Bareskrim, peristiwa itu terjadi saat polisi mengepung dalam kasus Mabes Polri diangkat tinggi yang digawangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah itu, pada 6 Juli 2011 hingga 24 Oktober 2013, ia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Ia diangkat sebagai orang nomor 1 di Bareskrim menggantikan pensiunan Ito Sumardi DS. Jenderal Sutarman diketahui telah memegang banyak posisi penting. Selain pada tahun 2000, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di bawah Abdurrahman Wahid. Ia juga pada akhir tahun 2004 menjabat posisi di Kapolwiltabes Surabaya, Kapolda Keri, Caserapa Remdikrat Polri, Kapolda Jabar, dan Kapolda Metro Jaya. Menariknya, putra pasangan Pedi Pawiro Miharjo dan Samiem ini juga pernah mengisi posisi mantan Kapolri Timur Pradopo di 4 jabatan, yaitu Kaselapa Lemdiklat Polri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, dan sebagai Kapolri. Jenderal Sutarman menjadi calon tunggal Komisaris Besar Polri setelah diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau DPR RI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR RI Priyo Budi Santoso pada Jumat 27 September 2013. Namun, pada tanggal 16 Januari 2015, Presiden Joko Widodo lalu mencopot jabatan Jenderal Sutarman sebagai Kepala Kepolisian RI. Dan jabatannya digantikan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, sebagai petugas pelaksana Polri sebelum pengangkatan Kapolri yang baru, yakni Budi Gunawan. Pemberhentian Sutarman oleh Presiden Jokowi dan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Komisaris Polri menuai banyak protes publik. Tidak jelas mengapa Presiden memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Padahal, Sutarman baru akan pensiun pada Oktober 2015. Ketua Pusat Kajian Politik Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengatakan Sutarman bisa diberhentikan karena tidak ada kemajuan berarti hingga hari ke-100 kepresidenan Jokowi pada 22 Januari lalu. Sementara itu, mantan Wakil Komisaris Polisi Komjen Purnawirawan Ugro Seno, kalau keputusan Jokowi dinilai aneh. Menurutnya, ketika seorang komisaris polisi diberhentikan, itu berarti ada keadaan darurat atau alasan yang kuat. Ia tidak percaya jika mantan Kapolri, Sutarman, melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan keadaan darurat hingga ia diberhentikan. Undang-undang mengatur bahwa dalam keadaan darurat, Presiden dapat memberhentikan sementara komisaris polisi dan mengangkat PJ komisaris polisi yang kemudian dapat meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Ugro Seno mengatakan unsur urgensi tidak terlihat dalam situasi saat ini. Setelah Jenderal Sutarman pensiun sebagai anggota Polri, ia kemudian menghilang dari pemerintahan Indonesia, walaupun sempat ditawari posisi lain oleh Presiden Jokowi. Jenderal Sutarman adalah orang yang menolak untuk bergabung dengan pemerintah setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi dengan alasan ingin fokus dengan keluarganya saja. Selain itu, setelah pensiun sebagai Komisaris Polisi Nasional, Sutarman ingin mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang. Selain bekerja di bidang sosial, Sutarman juga melanjutkan pekerjaan ayahnya, yaitu bertani.
Dikenal sebagai perwira tinggi Polri, mantan Kapolri ini juga seorang teladan di dalam rumah dan ayah yang sangat dihormati dan diteladani oleh anak-anaknya. Bahkan lantaran sayangnya kepada putranya, anak-anaknya telah kembali mengikuti jejak mereka sebagai seorang polisi. Kebersamaan mereka pun terlihat pada beberapa kesempatan. Momen Jenderal Sutarman dibagikan di akun media sosialnya oleh putranya, Dani Sutarman. Putranya juga bekerja sebagai polisi, seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hal itu terlihat dari beberapa potret kemesraan antara mantan Kapolri itu dengan putranya. Jenderal Sutarman dikenal sebagai ayah yang sangat menyayangi anaknya. Seperti dilansir Tribun Medan, menakjubkan salah satu putranya, Dani Sutarman, sangat mencintai Sutarman, seperti yang terlihat dalam potret manis yang dibagikan di akun Instagram @daniarif. Superden, tulis sang putra sambil membagikan potret Sutarman dicium kiri kanan oleh kedua putranya yang juga polisi. Tak hanya itu, setelah bukan lagi komisaris polisi, Sutarman tampaknya menghabiskan banyak waktu untuk mengejar salah satu putranya, Dani Sutarman. Dani Sutarman juga dikenal sebagai polisi, lulus dari Akademi Kepolisian Den48. Ayah, tulis Dani sambil mengunggah potret bersama sang ayah, Sutarman. Potret keluarga juga diambil Dani dan diunggah ke akun Instagram pribadinya. Postingan tersebut memperlihatkan betapa hangatnya keluarga Dani Sutarman. Live, love, love, kata Dani dalam postingan Instagram pada 25 Juli 2017. Selain potret keluarga yang hangat, Dani juga membagikan potret saat anggota keluarga besarnya berkumpul. Dia mengatakan itu adalah momen ketika seluruh keluarga berkumpul dengan formasi lengkap. Pada Rabu 11 November 2020 lalu, Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada 46 orang. Salah satu pemenangnya adalah Jenderal Sutarman. Kehormatan ini diberikan melalui keputusan Presiden nomor 118 dan 119 /TK/TH 2020 tanggal 6 November 2020 menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus dalam rangka memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputra dan Bintang Jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang, ungkap Basuki Nugroho, PLH Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI. Nah, itulah tadi kabar terkini sosok Jenderal Sutarman yang pernah menolak jabatan dari orang nomor 1 di negara ini. Menurut kalian, kesibukan Jenderal Sutarman yang sekarang sebagai petani bagaimana? Tulis komentar kalian ya. By the way, jangan lupa like, comment, dan share. Thank you for watching.